Jadi selama neraca saldonya sudah benar jumlahnya, penyelesaiannya sudah benar jumlahnya, kita pastikan neraca saldo setelah disesuaikan sudah benar jumlahnya, kiri kanannya sudah sama. Kalau itu sudah sama, saya yakin dipindahkan ke kanan. Kalaupun memindahkannya tidak benar, ini selisihnya pasti sama. Ya. Nah, setelah neraca lajur, saya biasanya menanyakan tentang laba ruginya. Gitu. Setelah neraca lajur, buat laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Kemudian baru buat jurnal penutup. Nah, ini yang saya tadi belum uraikan, bahwa dalam neraca lajur ada laporan laba rugi, ada laporan posisi keuangan. Tapi itu bukan laporannya, itu baru kertas kerjanya gitu ya. Angkanya, bentuk laporannya nggak begitu. Bentuk laporannya ya seperti yang ada di bawah ini. Laporan laba rugi ya bentuknya seperti ini. Jadi yang di neraca lajur itu bukan laba rugi, Pak. Laba rugi. Figurnya yang kita ambil, angkanya yang kita ambil. Karena kita membuat laporan rugi di neraca lajur itu untuk kertas kerja saja, bahwa angkanya itu nantinya sekian. Nah, angka yang sekian itulah yang kita masukkan ke dalam laporan laba ruginya. Itu pertama, ya, bahwa laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan yang di neraca lajur bukanlah bentuk laporan itu sendiri. Yang kedua, bentuk laporan posisi keuangan dan bentuk laporan laba rugi itu standar dalam standar akuntansi keuangan, sehingga ya harus seperti ini bentuknya. Ini bisa Anda lihat di PPT saya nomor 2 apa 3 ya, cerita tuh ya, antara bab 2 dan bab 3. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas. Modal ditambah laba bersih dikurangi penarikan. Ya, sama dengan modal akhir. Ini kan bisa saya sebut modal awal, modal akhir. Boleh Anda sebut begitu, boleh saja. Atau Anda sebut sesuai dengan untuk bulan yang berakhir 31 Maret. Berarti di sini 1 Maret, di sini 31 Maret, boleh. Nah, supaya nggak ribet itu ya enak awal, akhir gitu ya. Ya, supaya nggak ribet. Awalnya didapat dari mana angkanya? Dari neraca saldo yang ada di soal. Ya. Jadi awal ini didapat dari mana angkanya? Didapat dari neraca saldo yang ada di soal. Hmm. Terus berikutnya setelah laporan perubahan ekuitas adalah laporan posisi keuangan. Nah, baru dimasukkan neraca. Berarti kan di sini yang berubah adalah ini ya. Penarikannya sudah nggak ada di sini. Kalau di neraca saldo awalnya kan ada penarikannya. Nah, ini ada penarikannya. Dia setelah ditutup, setelah ada laporannya, maka penarikannya sudah masuk di laporan perubahan ekuitas, gitu ya. Sehingga di dalam laporan posisi keuangan sudah nggak ada lagi penarikan. Tinggal total modalnya saja. Jurnal penutup, pendapatannya dihilangkan, ditaruh debit, bebannya dihilangkan, ditaruh di kredit, kemudian intisar laba ruginya dimasukkan ekuitas, terakhir penarikannya dipindah ke ekuitas. Jadi sebenarnya di sini ekuitas ISPAI ini adalah penjumlahan dari pendapatan dikurangi beban dikurangi penarikan. Modal awal ditambah
pendapatan, dikurangi beban, dikurangi penarikan. Itu adalah ekuitas akhirnya. Oke, jadi itu seluruh prosesnya ya, itu seluruh prosesnya dari siklus akuntansi. Saya sudah uraikan semua. Eh, ada beberapa poin penting yang sebenarnya kalau Anda mengikuti kuliah saya, itu akan kelihatan mana-mana yang perlu diperhatikan kalau kita bicara prinsip akuntansi. Pertama Hmm. adalah akuntansi merupakan proses. Jadi karena proses maka menjadi siklus. Siklus itu terbagi dalam proses pencatatan, penyesuaian, dan penutupan. Kemudian yang kedua, dalam proses akuntansi itu akan memperhatikan kegiatan bisnis. Gitu ya. Apalagi sekarang harus pakai accrual, tidak lagi dasar kas, tapi dasar accrual. Karena dasar accrual itu mendasarkan diri pada penyerahan aliran barang dan jasa. Sehingga poin kedua, kalau poin pertama tadi lebih ke gambar dalam siklus akuntansi yang ada di bab 2, sedangkan yang kedua poin kedua adalah dasarnya adalah gambar kegiatan perusahaan yang ada di PPT ke-19 di bab 3 ya, tentang aliran barang dan jasa serta aliran dana. Ya karena dua aliran ini menyebabkan kita akan memahami posisi penyesuaian. Gitu ya. Posisi penyesuaian itu akan lebih mudah kita pahami apabila kita memahami kegiatan perusahaan. Ya. Poin ketiga dalam proses akuntansi yang kita sudah pelajari sebulan ini adalah saldo normal. Saldo normal itu pengertiannya di sisi itu, saldo normal kan bicara tentang tempat nyatetnya. Jadi kalau dia bertambah dicatat di debit atau kredit, kalau dia berkurang dicatat di debit atau kredit. Nah, pemahaman saldo normal ini sangat diperlukan dalam kita melakukan penjurnalan. Ini taruh mana, debit atau kredit? Prinsip dasarnya balik. Balik ke mana? Balik ke saldo normal. Oh, ini transaksi kas. Kas itu masuk aset. Aset itu bertambah debit, berkurang di kredit. Transaksi ini nambahi kas atau mengurangi kas? Duitnya bertambah berkurang, berkurang. Berarti dia di sisi kredit. Nah, analisis semacam itu yang didasarkan pada saldo normal. Karena analisis tadi kan merujuk kepada penjurnalan. Gitu ya. Oke, itu poin ketiga ya, bicara saldo normal. Ya, Poin keempat yang paling paling sulit menurut saya adalah yang di penyesuaian. penyesuaian. Penyesuaian kemarin yang di mana di tabel tentang pembayaran di muka dan accrual, nah itu yang penting. Tapi itu mengacu sebenarnya pada saldo normal. Kalau kegiatannya berdasarkan prinsip akuntansi yang matching principle. Jadi pendapatan saat ini biayanya harus diakui saat ini. Namun dapat kreditnya balik ke saldo normal. Itu empat empat apa namanya ya? Empat bukan prinsip ya. Empat titik atau Kesimpulan. empat poin nih. Empat poin yang menurut saya bisa menjawab keseluruhan materi yang saya sajikan mulai dari pengantar sampai ke proses Penutup. penutupan. Ini jadi titik-titik krusialnya. Titik krusialnya satu, gambar siklus akuntansi. Dua, gambar kegiatan perusahaan. Ketiga, saldo normal. Keempat, tabel tentang penyesuaian. Kelima, Pak. Ini, terus.
Saya belum nyebut 5 ya. Kelimanya Yang mungkin cara berpikir, Pak. oke, Itu mungkin penting, Pak, cara untuk, apa ya, memahami atau, cara berpikirnya istilah-istilah. balik. Kalau cara berpikirnya dalam akuntansi balik dari 4 tadi. Saldo normalnya, kegiatan perusahaannya. Memahaminya di situ cara berpikirnya. Nggak bisa lain soalnya. Kesulitannya apa? Pertama, memahami kegiatan perusahaan. Memahami, oh ini duitnya bareng atau duitnya nggak bareng. Memahami itu kan sudah agak sulit ya. Itu kemudian diterjemahkan ke persamaan akuntansi dan saldo normal. Itu yang buat lebih sulit lagi. Saya paham kesulitannya di mana. Tetapi kalau Anda tanya saya, pemecahannya bagaimana, Pak? Cari sebanyak mungkin contoh soal dan jawabannya. Kemudian baca. Oh, ini soalnya podo. Oh, ini soalnya lain. Oh, ini soalnya sama. Oh, ini soalnya lain. Pemecahnya gimana? Karena saya menyarankan demikian karena pendeknya jangka waktu belajarnya. Kalau jangka waktu belajarnya misalkan seperti dulu, IPNT sempat punya yang 10 pertemuan. Kalau 10 pertemuan masih bisa lebih panjang gitu ya. Ya, Masih bisa lebih panjang. Kalau banyak dosen, udah dikasih tugas saja. Kalau mata kuliah lain dikasih tugas, Anda bisa jawab. Tapi mata kuliah ini dikasih tugas, tambah puyeng gitu ya. tambah melongo. Maaf, saya saya nggak bermaksud merendahkan Anda ya. Tapi pengalaman saya mengajar bertahun-tahun, itu menunjukkan bahwa itu tambah puyeng. Betul. Betul ya. Bayangkan kalau saya berikan Anda tugas untuk mengerjakan soal A, harus dikumpulkan tambah pusing. Karena itu kenapa saya modelnya soal jawab, sehingga Anda bisa ngikuti. Ya, supaya Anda bisa ngikuti, jawabnya langsung di ujian aja, supaya nggak terlalu banyak. Karena cuma 1 bulan, kemudian ada 2 tugas, 2 ujian, tambah mumet. Iya. Kan tambah mumet. Saya pernah 1 tugas dengan 2 ujian aja, eh, dari sekian puluh kelas yang saya ajar, yang bisa full mengumpulkan itu nggak sampai 10%. Belum tentu setiap semester itu ada 1 kelas yang ngumpulin semua. Pasti ada yang enggak. Se Sepengalaman saya beberapa 5-6 tahun terakhir, ya sejak anu lah ya, sejak pandemi ya, dari tahun 20 sampai sekarang, itu yang full 1 kelas ngumpulin tuh seingat saya cuma 2. Nah, memang kendalanya banyak ya. Iya. Kerja nggak sempat belajar. Tapi menurut saya bukan alasan. Bukan saya idealis ya, bukan, oh mahasiswa harus begini. Soalnya saya sudah ngalamin. Waktu saya kuliah S2 di ITS, itu kuliah Senin sampai Kamis. Setengah 7 sampai setengah 11. Paginya, saya bekerja jam 8 sampai jam 5. Jumat saja yang off, tapi Jumat mau nggak mau harus ngerjakan tugas. Karena saya kuliah S2 di ITS, nggak ada ampun untuk tugas. Nggak ngumpulin ya nol. Kalau saya di swasta gitu ya enak. Dosennya bisa di lobby. Tapi karena saya di ITS, udah nggak bisa bergerak. Ya harus dikerjakan. Kuliah aja, waduh kalau kuliah sejam 10 itu sudah rasanya ngantuknya minta ampun. Nah, kan jam 5 harus bangun, setengah 5 udah bangun subuh. Setelah itu jam 7 berangkat kantor, jam 8 di kantor. Setengah 6 berangkat ke kampus, jam 6 makan dulu, setengah 7 masuk. Setengah 9 istirahat. Ya paling 5 menit masuk lagi sampai setengah 11. Itu biasanya kita nggak langsung pulang. Kenapa? Harus bicarakan tugasnya dari dosen hari itu. S- Dalam satu kelompok Iya. kita harus tentukan siapa ngerjakan apa, siapa ngerjakan apa. Gitu. Dalam satu mata kuliah setiap minggu ada aja tugasnya. Gue itu yang bikin, saya bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi pada saat sudah memutuskan kuliah ya harus meluangkan waktu untuk belajar. Harus meluangkan waktu untuk belajar walaupun ya kalau sekarang
Kadang-kadang kalau ada tugas macam-macam kan tinggal AI atau googling aja ya. Ya. Tapi kalau saya ini, kalau mata kuliah yang bukan pengantar, kalau memberikan tugas justru saya minta mengerjakan